berdoa dengan mazmur, membaca kitab para nabi, kita akan dihibur oleh kesetiaan Tuhan. Kitab suci juga akan membantu kita untuk memahami apa yang Tuhan minta dari hidup kita hari ini. Selanjutnya, Paus mengatakan begini. Dalam Injil Matius, Yesus memberitahu para rasul, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan semua yang telah kuperintahkan kepadamu." Kata-kata ini juga ditujukan kepada kita hari ini. Jadi ada kata, "Aku menyertai kamu senantiasa." Yang kedua ini, Paus mengingatkan kita akan warta misionaris, warta misi yang amat ditekankan oleh Tuhan dalam Injil Matius bab 28 ayat 19 sampai 20 untuk pergi mewartakan. Nah, Paus mengatakan bahwa apapun usia kita, berapapun usia kita, kita perlu dan terus-menerus mewartakan Injil. Karena tidak ada usia pensiun dari pekerjaan mewartakan Injil dan mewariskan iman kepada cucu-cucu Anda. Anda hanya perlu memulai dan melakukan sesuatu yang baru. Pada momen penting dalam sejarah ini, kakek nenek lansia, termasuk saya, kata Paus, memiliki panggilan baru. Bagaimana ini bisa terjadi? Tenaga saya sudah habis dan saya rasa saya tidak bisa berbuat banyak. Seperti Nikodemus yang sudah tua bertanya kepada Yesus, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua?" Itu bisa terjadi, jawab Tuhan, jika kita membuka hati kita untuk pekerjaan Roh Kudus yang berhembus kemana saja Dia kehendaki. Para kakek nenek yang saya kasihi, saya ingin memberitahu Anda bahwa Anda dibutuhkan untuk membangun dalam persaudaraan dan persahabatan sosial dunia masa depan. Dan untuk itu, untuk bisa membangun dunia yang baru itu, saya mengingatkan kita sekalian akan 3 pilar ini. Pilar itu yang pertama ialah mimpi, yang kedua ialah kenangan, dan yang ketiga ialah doa. Mengenai pilar pertama, Paus mengingatkan kita bahwa Nabi Joel pernah berjanji, "Orang tuamu akan mendapat mimpi dan orang mudamu akan mendapat penglihatan." Masa depan dunia bergantung pada ikatan perjanjian antara tua dan yang muda. Siapa jika bukan orang muda yang dapat mengambil mimpi orang tua dan mewujudkannya? Namun agar hal itu terjadi, kita perlu terus bermimpi. Impian kita tentang keadilan, perdamaian, solidaritas dapat memungkinkan generasi muda kita memiliki visi baru. Dengan cara ini, bersama-sama kita dapat membangun masa depan. Anda menunjukkan bahwa adalah mungkin untuk bangun kembali hidup ini dari pengalaman kesulitan. Karena kita yang sudah tua ini pasti pernah mengalami masalah dalam hidup, tapi kita mampu melewatinya. Gunakanlah pengalaman itu untuk belajar bagaimana melakukannya sekarang. Pilar yang kedua, Paus mengingatkan kita
bahwa mimpi itu terkait dengan kenangan. Sesungguhnya Paus mengingatkan kita bahwa kita punya ingatan akan masa lalu, akan hal-hal yang mendukung dan membuat kita maju dalam hidup ini. Dan yang ketiga, yang terakhir ialah pilar doa. Seperti pendahulu saya, Paus Benediktus, dirinya sendiri seorang lansia suci yang terus berdoa dan bekerja untuk gereja, pernah berkata, "Doa para lansia dapat melindungi dunia, membantunya mungkin lebih efektif daripada aktivitas hingar-bingar kebanyakan orang." Dia mengucapkan kata-kata ini pada tahun 2012 menjelang akhir kepausannya, masa kepausannya. Ada sesuatu yang indah di sini. Doa Anda adalah sumber yang sangat berharga, kedalaman napas yang sangat dibutuhkan gereja dan dunia. Terutama di masa-masa sulit bagi keluarga manusia masa kini, saat kita terus berlayar dengan perahu yang sama, melintasi lautan badai pandemi, perantaraan doa Anda untuk dunia dan untuk gereja memiliki nilai yang besar. Akhirnya, kakek nenek yang terkasih dan teman-teman lansia, sebagai penutup pesan ini, saya memohon kepada Tuhan agar juga melalui teladan Yesus yang mau berbagi, yang bermurah hati, itu juga menjadi kekuatan bagi kita, menjadi contoh bagi kita hingga usia tua kita. Dan ingatlah selalu apa yang dikatakan oleh Tuhan, "Aku senantiasa menyertai kamu." Teruslah melangkah, semoga Tuhan memberikan berkat-Nya kepada kita sekalian. Tuhan memberkati. Marilah saudara.